Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1984 hingga 2013. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Clara Espanita, Mutiara Sopa, dan juga Salsabila. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja bahas ke materi yang pertama. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau proses skill. Melalui pendekatan ini, pendidikan lebih ditekankan pada proses tanpa melupakan tujuan yang diusung pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan ini turut menciptakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Cukup sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai, nama saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu kurikulum 1994 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum ini dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum itu juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994, terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Kemudian, pada penerapan kurikulum 1994, singkatan SMP Sekolah Menengah Pertama diganti menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA diganti menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSPB dihapus pada kurikulum ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Dengan masa reformasi, suplemen kurikulum 1999. Suplemen ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994 yang dirasakan bermasalah saat pelaksanaannya. Penyempurnaan dilakukan dengan prinsip penyesuaian terus-menerus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara tujuan pembelajaran, beban belajar, potensi siswa, serta kondisi lingkungan dan sarana pendukung. Lalu ada kurikulum 2004. Pergantian Orde Baru ke reformasi turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Kurikulum ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau yang bisa disebut KBK. Dengan 3 unsur pokok yang meliputi pemilihan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas dari pemahaman siswa. Selain itu, sumber belajar pada kurikulum ini bersifat variatif dan tidak hanya terbatas pada guru sebagai pemberi materi, melainkan dapat berupa sumber-sumber lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Espanita yang melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu selanjutnya ada kurikulum 2006 atau disebut KTSP, dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, menetapkan standar kelulusan nasional berdasarkan peraturan pemerintah, fokus pada kompetensi yang harus dicapai siswa, serta guru memiliki kewenangan menyusun silabus penilaian sesuai kondisi daerah masing-masing. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau disebut K13, merupakan perkembangan dari kurikulum berbasis kompetensi 2004, mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran, yaitu bertujuan membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Guru juga dituntut untuk merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna berbasis kompetensi dan pendekatan tematik integratif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.